Halo, selamat datang di LS3 TV. Hadir lagi nih. Hadir lagi. Bang Hendra udah sembuh ya? Alhamdulillah gue udah sehat dan bisa menemani lagi kalian, bisa menjumpai kalian lagi di LS3 TV. Oke, kita kali ini berada di video atau di konten cabol, candaan bola. Oke. Siap. Ya, apa lagi nih Bang Agung? Banyak banget ya. Kita akan bahas apa nih, bola-bola nih? Banyak, Liga Inggris, Liga Spanyol kayaknya. Liga Spanyol. Liga Spanyol ya, boleh lah. Ini ada Real Madrid nih, nanti nih akan ketemu. Betul. Sama siapa? Sama Barcelona. Betul. Dan ada Juventus yang akan lebih menderita lagi kayaknya. Iya betul. Oke. Menderita lagi. Kasihan itu. Kasihan, oke. Orang udah tua ya dihukum mulu ya. Namanya juga nyonya tua. Nyonya tua ya. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, buat teman-teman, terima kasih yang udah subscribe. Yang belum, silahkan di subscribe. Wah, luar biasa banyak penontonnya. Iya. Gitu ya. Betul. Dan buat teman-teman juga yang mungkin belum sempat membunyikan lonceng notifikasinya, silahkan bunyikan. Iya, biar teng. Jadi kan biar tahu aja, nih, ya, betul. kalau misalkan cabol sedang update. Woi, sombong amat. Kita udah lama nih nggak update cabol ya? nih. Iya, Oke, karena gue tuh cedera gue kemarin. Cedera ya? Iya, di tackle. Sama siapa? Menyamuk. Oke, mudah-mudahan kita ke depan lancar, selalu bisa menghadirkan video buat kalian semua. Oke, Bang Hendra. Oke, siap. Oke. Kita bahas apa dulu nih? Kira-kira Arsenal gimana nih? Arsenal, waduh, luar biasa ya Arsenal, pergerakan transfernya dan efektivitas pembeliannya untuk di musim ini. Musim dingin ini ya? Di musim dingin ini, dan yang paling yang paling luar biasa dia membeli Jorginho ya, dari mana? Chelsea, luar biasa loh. Bisa dibeli loh dengan harga yang sangat murah. Iya, murah lah. Iya, kualitas dia, betul. Di lini tengah ya. Di lini tengah, dan rasanya sih harusnya nggak jadi sebagai cadangan ya, bisa jadi ya. Harusnya mah dia memang sebagai inti, pemain inti ya. Makanya tinggal mungkin nanti kedepannya siapa yang fit aja nih. Iya betul, tinggal ditunggu aja nih siapa yang cedera. Si Saka nih. Kalau ketika misalkan si Granit Saka cedera, atau si siapa tuh Thomas Partey cedera, nah itu dan dia perform, nah kemungkinan bisa tergeser ya. Starting line up Arsenal tuh bisa berubah dan luar biasa, bisa kedalamannya lebih baik lah ya. Kedalamannya lebih baik nih Arsenal nih, dan memang kayak seperti ini kayaknya menjadi juara nih kayaknya di feelingnya. Pokoknya nanti kalau pertandingan Manchester City 2 kali dia bisa menang ya, kayak rasanya sih juara. Rasanya juara ya. Betul. Tapi kalau biar rame sih kayaknya kalah aja. Kalau enggak, maksudnya kan kalau misalkan kalah itu layaknya Liga Inggris, rapet poinnya. Betul. Gitu maksudnya. Kalau Liga Inggris itu kan rapet ya, sampai detik-detik terakhir kayak tahun 2021 ya, 2021 ya, Liverpool. Iya, itu Liverpool terakhir sampai Liverpool sama Manchester City. Iya, itu sampai tetes darah penghabisan istilahnya kan. Betul. Ternyata akhirnya yang juara Manchester City, yaitu lagi-lagi karena kedalaman skuad ya. Karena kedalaman skuad. Kayaknya Arsenal mencoba belajar dari Liverpool yang gak jadi juara. Betul. Iya kan? Iya. Betul. Jadi Liverpool yang nggak jadi juara karena kedalaman skuad yang istilahnya nggak terlalu dalam. Kebetulan di musim kemarin dia mencapai 4 final yang berbeda dalam satu musim. Jadi kan kalau kelelahan ya wajar lah. Betul. Gitu. Makanya Arsenal nih, dan kemarin pun sudah kalah dia. Iya, betul. Kalah kan? Udah kalah, betul. Jadi cuman satu kompetisi aja nih sekarang nih kalau nggak salah ya. Iya. Satu atau 2? FA dia udah kalah. Mungkin kalau Europa League masih main nggak sih? Europa League masih. Oh masih. Europa League masih berarti dia tinggal Europa League sama IPL ya. Kirain tinggal Europa League-nya doang, IPL-nya enggak. Enggak. Jadi kalau untuk Arsenal, kalau gue nilai pembeliannya sangat
cerdas dan sangat luar biasa. Dan emang yang dibutuhkan ya? Iya, dan ini sangat yang dibutuhkan karena kan Thomas Partey sering cedera, Granit Xhaka kalau di MU itu seperti Fred angin-anginan gitu kan. Iya. Walaupun memang itu starting layup-nya Arsenal ya, Thomas Partey, Granit Xhaka itu tidak bisa nggak ada lagi emang. Iya, nggak ada lagi. Yang istilahnya sebanding lah. Iya, dan ini pemain Jorginho ini luar biasa dengan harga 12 juta dengan pengalaman yang sangat banyak seperti MU beli Casemiro ya. Jadi kan Casemiro juga awalnya kan sebagai cadangan, tapi ketika yang lainnya cedera nggak works, ketika dia tampil dan perform sekarang nggak pernah tergantikan lagi. Oke. Perannya rasanya itu. Nanti akan begitu mungkin ya. Iya, Jorginho juga gue rasa seperti itu nanti kedepannya. Karena ya kalau masalah kemampuan kita udah sama-sama tahu lah. Iya. Dia main di mana tuh sebelumnya di Chelsea, dan di klub sebelumnya di Italia itu kan kita udah sama-sama tahu. Ya bagus lah. Bagus dan dia salah satu penalti ya, penendang penalti. Ya, penendang penalti yang sangat luar biasa, selalu masuk baik di di timnas Italia dia ataupun di klub ya, ataupun di klub gitu kan. Kegagalannya tuh hanya banding berapa gitu kan untuk penalti. Jadi selamat ya buat Arsenal yang berhasil menambal kebocoran. Iya. Karena kalau misalkan bocor terus nggak sampai-sampai nih. Kalau kempes repot tuh Arsenal. Ini kedalaman skuadnya udah hebat. Ya maksudnya lebih baik lah. Ya lebih baik dari hebat banget sih. Enggak juga. Enggak sih. Misalnya dari sayapnya dia berhasil mendatangkan siapa namanya? Yang mana? Sayap Arsenal yang baru. Yang Trossard ya. Iya, betul. Trossard dari pemain Belgia ya. Iya, itu didatangkan dengan harga murah juga, hanya 24 juta. Iya, dan itu langsung works, bisa memberikan assist kepada golnya MU terakhir. MU yang kalah, nggak apa-apa. MU dalam proses. Iya betul. Arsenal aja kan pengen sekarang sendirian di puncak itu kan butuh 3 tahun gitu. Dia. Jadi kalau sekarang MU kalah sama Arsenal ya wajar. Tapi kalau menurut gue MU luar biasa ya, di tahun pertamanya udah bisa bersaing ya, seperti itu. Ya kalau gue sih bilang selama dia masuk 4 besar, misalkan finish nanti pun tetap di posisi 4 besar itu bisa mungkin posisi 2, posisi 3, posisi 4 atau mungkin posisi 1 ya bersaing lah. Iya betul. Yang penting bisa lolos Liga Champions itu aja sih. Iya betul. Karena sekarang nggak usah muluk-muluk lah dengan pemain yang ada. Ya gua rasa MU luar biasa. Ini bahasanya agak random ya? Iya random aja. Maksudnya untuk Arsenal sekali lagi ini menjadi salah satu pembelian yang sangat luar biasa dengan datangnya Jorginho ini. Kekuatannya di tengah semakin kuat. Betul. Apalagi nanti kalau Gabjes-nya udah sembuh, itu luar biasa. Nggak kepake kayaknya. Nggak, kalau dia kan beda posisi ya, striker. Oh iya. Tenang, ada Nketiah, tenang. Aman, 2 gol ke MU. Iya kan? Iya, luar biasa walaupun golnya dari langit ya terus. Ya nggak apa-apa. Ya mau dari langit mau dari mana kayak yang penting kan menang, Arsenalnya menang. Betul. Oke, itu untuk Arsenal dan sedikit Manchester United ya. Jadi nanti untuk Arsenal sekali lagi selamat mendatangkan pemain-pemain yang dibutuhkan. Oke, Jorginho dan lain-lain. Meskipun nggak dapat siapa? Modric ya? Ya itu sepertinya hanya memberikan rumor aja, seperti MU ke Gakpo, MU ke waktu Darwin Núñez ya kita beli, akhirnya ditikung sama Liverpool sengaja mungkin, ternyata tapi mungkin mereka sudah ada ngobrol juga, tapi dirasa mungkin kemahalan dan nggak worth it kali ya menurutnya Arsenal. Ngapain juga kali. Betul, kayaknya Arsenal ini manajemennya sangat luar biasa untuk tahun ini. Lumayan lah. Jadi bisa mengelabui misalnya tim-tim pesaingnya. Gue mau beli ini, nanti biar dibeli sama yang punya duit, ternyata dia ngincar yang lain. Oke, sorry tadi sedikit kepotong nih Bang Hendra. Iya. Biasa ada sedikit iklan. Ya udah. Next berarti kita dapat dong ininya AdSense. Mudah-mudahan ya YouTube memperhatikan kebutuhan kita ya YouTube. Nggak apa-apa lah kalau yang gini-gini menghibah diri nggak jadi masalah. Iya betul. Oke Bang Hendra, tadi untuk Arsenal ya.
luar biasa dengan kedatangan Jorginho. Oke, kita bergeser nih. Gimana kabarnya ya untuk klub yang ditinggalkan oleh Jorginho? Oh, Chelsea. Iya, Chelsea. Betul. Memang gila nih Chelsea nih. Ya siapa yang diinterview sama Makurela ya. Jadi ketika dia diinterview Marco Kurela. Iya, Marco Kurela siapa ya pemain yang paling smart di Chelsea. Ternyata dia bilangnya Jorginho, dan ketika itu wartawannya dibilang Jorginho kan udah pindah ke Arsenal. Jadi Makurela sendiri pun kagak tahu itu si Jorginho pindah ke Chelsea. Iya. Dia taunya dari media. Dari media, dari wartawan ketika dia diinterview. Wah, tapi tahu gitu nggak usah gue puji katanya. Kocak ya? Kocak, jadi memang itu ngedadak banget pindahnya. Iya, emang makanya gue pun pas baca-baca atau dengar berita, buset, emang istilahnya kan nggak ada kabar-kabar yang gimana lah, nggak yang terlalu santer juga. Sebelumnya itu tiba-tiba langsung dia pindah, dan Chelsea memang sekarang entah dia memang si Todd Boehly ini memang investasi besar-besaran, karena banyak yang dibeli itu pemain muda semua. Pemain muda, ya betul. Kemudian dia dikontrak dengan jangka waktu yang bisa 7-8 tahun. 7 sampai 8 tahun, bahkan ada yang 8,5 tahun seperti si Enzo Fernandez yang baru itu. Berarti dia sampai 2031 dong. Iya. Gila kan. Dan itu dia berhasil dia mengakali UEFA ya sekarang ya. Jadi UEFA langsung bergerak cepat untuk mengubah peraturannya. Mungkin di musim panas ini cerdasnya orang orang bisnis sih kayak gini nih. Enggak, karena mungkin di klausul nggak ada kali ya. Maksudnya tuh dia akan terkena financial fair play kalau misalkan mungkin gitu kan, ada poin-poinnya kali. Mungkin ya. Iya, tapi kan kita nanti sama-sama laporan lihatlah. Dari ininya kan laporan keuangannya dia walaupun mengeluarkan uang sebanyak mungkin atau ratusan juta, tapi di laporan cuma hanya 12 juta per setiap musim. Setiap tahunnya. Iya, per musim. Makanya kan dengan kalau 12 juta kan masih jauh banget. Jauh. 12 juta mah 12 gaji juta itu. Iya, gaji pemain kan. Bukan. Dalam 1 tahun. 12 juta itu harga pinjam Joe Felix sih. Harga pinjam Joe Felix ya. Iya dong. Iya. Makanya kemarin gue sempat baca berita juga bahwa dengan adanya kasus yang sekarang muncul nih, maksudnya muncul itu kayak Chelsea ngasih kontrak pemain lebih dari 5 tahun kebanyakan ya. Terus 8 tahun setengah, 7 tahun, kemudian 6 tahun beli pemain banyak, itu kan bisa dihitung apa iya penghasilan klub bisa mencapai angka itu, dan sehingga tidak dikenakan financial fair play gitu kan. Iya, betul. Makanya dari Spanyol nih hampir tebas ngamuk-ngamuk juga nih. Iyalah, makanya nggak adil katanya. Nggak adil kalau buset, lu kebayang nggak tuh nanti misalkan Sheikh Mansur dan siapa tuh? Ini Newcastle nih nanti. Raja Salman ya. Raja Salman, Muhammad Salman ya. Lu tahu nggak tuh uang apa Arab berapa uangnya? Wah, itu mah bisa semua klub bisa dibeli. Itu mah betul. Dan memang si Todd Boehly ini ingin mengembangkan sayapnya, membeli tim-tim lain di luar Chelsea, di luar Inggris. Jadi dia sekarang sengaja membeli pemain muda sebanyak-banyaknya. Nanti dia akan membeli sebuah tim di luar Liga Inggris, mungkin di Italia atau di Jerman. Nanti pemainnya tukar-tukar aja gitu. Nah, pemain yang dia beli sekarang ini nanti kalau misalkan ini disekolahkan dulu, iya, istilahnya di klub dia ide juga. Iya, di loan istilahnya. Kayak seperti klubnya Erling Haaland itu sebelumnya tuh Erling Haaland yang sebelumnya. Iya. Aduh, ini nih yang dilatih sama Ole ya? Iya, sebelumnya tuh. Apa namanya? Jadi kan dia itu masih satu kesatuan kan, Liverpool, terus ini Red Bull ya. Iya, sama Red Bull tuh. Itu kan itu masih satu kepemilikan tuh. Iya, itu yang disebut yang MCO itu ya kalau nggak salah ya. Betul. Jadi luar biasa nih. Jadi nanti si Todd Boehly ini memang dia investasi jangka panjangnya sangat luar biasa. Entah mungkin di musim panas dia nggak akan beli pemain lagi. Walaupun banyak orang yang sekarang
sekarang mencibir mungkin buat apa ini beli pemain sebanyak-banyaknya dan itu nggak bakal kepake juga, banyak yang ternyata nanti mau disekolahin ya? Ya ternyata mungkin tujuannya kalau memang dia nanti beli tim lagi, sebuah klub lagi di luar di Inggris, Eropa sana. Di Eropa, ya itu tujuannya mungkin nanti untuk memperkuat klub-klub yang dia beli gitu. Kemudian kalau memang sudah jadi, sudah matang, dia bisa balik lagi ke Chelsea dengan atau dijual dengan harga semahal-mahalnya. Ya mungkin intinya sih seperti itu. Lebih kepada dia terserah lah perencanaannya apa, tapi kan kadang-kadang orang menilai dari betul. Chelsea ini kan lebih ke apa namanya? Lebih ke apa namanya? Bisnisnya ya. Iya, banyak uang yang harus dikeluarkan, itu kan apa ya istilahnya, nggak kurang inilah, kurang make sense lah dengan sekarang 16 pemain yang dia beli dan semuanya rata-rata umurnya 21, 22, makanya 18 tahun, bahkan ada juga kayak backnya dari Monaco itu juga dia pinjamkan seperti itu. Jadi dia beli terus masih di sana ya, suruh main dulu ya. Iya, suruh main juga di sana. Makanya itu luar biasa lah untuk Chelsea itu apa ya? Kita bahas juga, jangan kan kita, orang-orang aja yang ngebahas itu nggak ada habis-habisnya. Itu kayaknya apa namanya, manajer-manajer di Inggris atau yang punya klub-klub di Inggris tuh kecelek tuh mata bola itu. Bisa dia beli pemain dengan sebanyak mungkin, itu ya? Terus dikontrak dengan sepanjang mungkin. Makanya gitu. Itu nanti ada peraturan baru yang dimana mengatur pemain yang di loan itu harus maksimal berapa, kontrak pemain itu nominalnya, berapa lama pun itu nanti dia akan diatur kembali. Ya, sekarang 5 tahun maksimalnya katanya UEFA. Jadi nanti musim panas ya harus klub ya mengontrak pemain maksimalnya 5 tahun, mau pemain muda atau kan pemain senior. Biasanya kan opsi perpanjangan pun nggak pernah panjang, hanya hanya 1 tahun biasanya opsi perpanjangan. Setahun atau 2 tahun. Tapi segitunya kalau lu misalkan pemain lu akademi lu kontrak seumur hidup itu masih agak. Ya kalau akademi lah, maksudnya masuk akal lah. Ya, masuk akal kalau akademi kan gitu. Iya. Tapi ini pemain orang lain dari mana asalnya lu kontrak selama itu. Dan luar biasa sih, Enzo Fernandez bisa dibeli juga ya. Walaupun dengan minjem ya ternyata. Ngutang. Ya semuanya memang dia uang ngutang gitu. Memang dia dipercaya, itu kan bukan uang dia juga, dipinjamkan sama dia kerjasama dengan e-sport. Jadi si Todd Boehly ini dia otaknya bisnis. Iya, bisnis banget. Jadi dia kerjasama dengan e-sport itu agar menseleksi pemain-pemain yang berbakat, kemudian sama dia dibeli. Seperti itu. Luar biasa kan? Luar biasa. Itu Chelsea, lu kalau ngomongin Chelsea nggak ada habisnya. Pemain yang cederanya 10, datangnya 16. Datangnya yang bukan muda 16 lu. Kebayang tuh berapa? Kebayang aja tuh pemainnya ya. Ya, oke. Dan si Enzo Fernandez juga berhasil diselesaikan dengan cicilan ya. Cicilan 6 kali bayar. 6 kali bayar ya. Simple Pay atau apa? Mungkin dengan kartu kredit. Kayaknya iya. Luar biasa ya. Yang itu pakai Ciltap atau gimana bayar itu? Bahkan pelatih Benfica pun ya sampai bilang ya gimana lagi kalau dengan duit itu udah datang kita nggak bisa berbuat apapun. Iya, makanya jadi kadang-kadang emang susah sih ya. Beda kalau pemain-pemain dulu itu loyalitas itu masih bisa lu buktikan, tapi kalau sekarang itu dengan duit ya udah dengan duit susah. Jadi loyalitas itu bisa dibayar emang kalau sekarang itu. Dan mungkin kayak pemain pun kalau mungkin dia betah mungkin di sebuah tim, tapi ketika lihat nominal duitnya datang, kemudian si klubnya juga tergoda juga ya, mau tidak mau dia juga harus. Makanya kalau gue pikir sih sebenarnya kan kemarin Enzo juga ya udah deh gue nggak jadi pindah misalkan gitu. Itu kan sempat gitu kan. Kita berlatih lagi gitu. Karena ternyata mau pindah berarti kalau menurut gue sih bukan hanya Enzo yang emang mau pergi, ya klubnya juga butuh duit juga. Iya betul, klub siapa yang nggak mau dibayar dengan ini kan lu beli berapa juta, beli cuman
50 juta something kan, makanya dapatnya 120 juta lebih. Gara-gara juara Piala Dunia doang. Nah, dan itu dia diproyeksikan untuk menggantikan si Jorginho ya. Nah, kita lihat aja kita lihat ya, apakah works atau tidak si Enzo di Chelsea dengan pelatihnya si Graham Potter. Apakah dengan pelatih Potter ini bisa meracik pemain-pemain mudanya sehingga bisa istilahnya bisa menembus 4 besar. 4 besar sekarang berapa sih, 10 besar ya? Ya dia masih 10 besar atau 9 besar tuh. Iya nggak apa-apa. Sama Liverpool dia susul-susulan. Iya nggak apa-apa. Itu udah jangan ngomong Big Six karena mereka udah enggak itu. Kayaknya tahun ini sih kayaknya enggak sih. Iya, tapi betul. Kita lihat aja lah. Jadi perjalanan masih panjang ya untuk Chelsea ya, tapi kalau prediksi gue sih kayaknya Chelsea nggak masuk 4 besar sih zona champion. Mungkin paling bagus dia di 6 besar 7 besar. Ya dia Europa League masuk lah. Udah masuk lah. Seperti itu. 4 besar itu kayaknya sih pokoknya entah ya posisi berapa, tapi Manchester United, Arsenal sama satunya apa ya? Newcastle ya lah. Tottenham. Jadi jadi kayaknya seperti untuk Liverpool juga kayaknya walaupun balik lagi pemain-pemainnya yang udah cedera itu, tapi gue rasa nggak bakal. Kan ketinggalan poinnya nih masalahnya nih. Poin ketinggalan, kemudian pemain-pemain yang habis cedera itu kan nggak mungkin langsung bisa stabil lagi permainannya. Si Muhammad Salah pun sampai sekarang nggak menunjukkan perform yang bagus. Darwin Núñez juga sama, Gakpo juga sama aja kan, nggak works juga, belum mencetak gol satupun. Untung nggak ke MU itu. Sebenarnya dia salah pilihan itu. Salah pilihan ya. Betul, kalau ke MU mungkin dia udah mencetak gol itu. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi yang jelas sudah dah gembira atau bahagia dengan klubnya masing-masing aja untuk saat ini ya. Dan yang kasihan tuh Hakim Ziyech yang tidak jadi pindah. Hakim Ziyech kok bisa ya ininya si Chelsea-nya apa memang ngerjain Hakim Ziyech ya, dokumennya bisa salah 3 kali kirim salah terus ya. Makanya aneh banget. Akhirnya PSG-nya banding kalah juga. Iya. Susah dah. Susah itu. Ini kayak amatir ya manajemennya Chelsea ngirim udah Hakim Ziyech nggak apa-apa. Santai-santai di situ, yang penting digaji. Iya, yang penting digaji lah Hakim Ziyech. Iya. Nanti mungkin di musim panas bisa pergi entah ke kemana aja lu mau dah. Sebenarnya ke Milan yang memungkinkan tuh, cuma Milan banyak omongnya doang, duitnya nggak ada. Milan mah maunya murah. Iya betul. Milan aja udah dibantai kemarin. Aduh. Udah dibahas itu. Menyedihkan itu Milan. Menyedihkan itu. Ya. Iya betul. Iya, yang bukan mengerikan sih, mungkin yang menyedihkan juga nih. Kira-kira gimana nih Juventus nih? Ke Italia nih kita pergi. Ke Italia. Boleh, sebelum nanti kita balik lagi. Kita balik aja ya. Iya dong. Italia ya, Juventus terancam lagi pengurangan poin. Katanya diancam 20 poin karena dia telat belum bayar gaji pemain tuh. Apa kabar di Barcelona ya? Barcelona juga harusnya kalau ngikutin itu ya. Harusnya kena juga ya? Harusnya kena. Tapi kok kayaknya liga lain telat bayar gaji nggak dikurangi poin. Iya ya? Iya. Di Liga Wakanda. sering banget. Makanya sekarang ada API itu kan. Iya, betul. Asosiasi Profesional Pemain. Iya. agar tidak telat gaji ini ya. Segitunya ya? Segitunya ya. Iya. Di Italia ya, karena katanya dia telat bayar gaji pemain, kurang lebih dia kekurangnya itu 11 juta sampai 12 juta totalnya. Iya, 12 juta ini. 12 juta euro. Iya, betul. Jadi ya dia terancam lagi tuh mendapat pengurangan 20 poin. Kalau seandainya memang terjadi pengurangan 20 poin, mungkin dia degradasi kali ya. Enggak. Kayaknya kalau Juventus terdengarannya semakin tidak bertaring. Dia gimana ya? Kok nggak belajar dari kesalahan sebelum-sebelumnya ya? Pemain mafiosonya itu sangat luar biasa. Luar biasa emang iya. Kalau ngomongin mafia di Italia luar biasa. Juventus itu dan tapi ada ininya, ada apa istilahnya, ada penyelesaiannya lah.
daripada cuman sekedar dibahas dan akhirnya hilang. Kayak kentut gitu. Iya bener. Ya udahlah. Oke ya biarin lah itu ya. Untuk Juve ya sabar-sabar aja. Sabar aja pendukungnya ya nikmati aja. Nikmati aja mungkin ini masa-masa kritis kalian. Tapi untungnya sebelum dikurangi kan kemarin dia udah menang. Iya, itu ada. Ya tetap aja dikurangi nih. Kalau kan dikurangi 15 kan. Iya. 15 sekarang 20. Coba lu bayang ini. Kan itu 35 poin ya. 35 poin hilang loh. Iya. Sekarang poin dia berapa tuh? Makanya 24 apa? Kalau dikurangin 20 kan tinggal 4 poin. Kan setidaknya kalau kemarin dia misalkan pertandingannya kalah kan minusnya banyak. Iya, kalau sekarang kan belum minus. Kalau seandainya bener dikurangin tuh kasihan banget itu Juve. Itu degradasi, itu langsung otomatis. Kata pemainnya ngapain gue kemarin main ya kan? Itu karma untuk ini nih. Pogba. Mamam tuh iya. Udah ya. Iya untuk Pogba main. Kalau kata Di Maria nggak apa-apa, gue bisa pindah ke tim lain, gue udah juara dunia santai aja. Ya kalau Di Maria ya bisa kemana aja, banyak yang butuh karena dia masih pemain yang bagus. Iya Pogba, aduh Pogba. Gimana ya? Kasihan banget lu. Aman. Gak apa-apa dah ya. Iya. Oke, gimana nih untuk Juve ya? Juventus mudah-mudahan bisa keluar dari masalahnya. Iya. Dari tahun ke tahun masalahnya kok mafia ya? mulu. Dari 2006 dia degradasi juga, masa sekarang degradasi juga, nyonya. Tapi benar sih kalau misalkan itu dikurangi 20 lagi berarti dia akan degradasi. Ya degradasi itu otomatis itu, kecuali kalau dia nggak apalagi susah untuk bangkitnya lagi. Walaupun menang pun 35 poin seandainya dikurangin. Itu nanti playoff. Luar biasa dia. Oke lah, kita sampai di situ untuk Liga Italia. Gimana nih? Copa del Rey nih. Copa del Rey mana ya? Spanyol. Spanyol ya. Iya. Madrid, Barcelona. Ya, dia ketemu di final ya? Enggak, semifinal ya. Iya. Untuk yang pertama ini apa namanya? Di Madrid dulu ya mainnya ya, di Bernabeu ya. Ya kalau memang pelatihnya Carlo Ancelotti bisa mempelajari, bisa belajar dari kesalahan sebelumnya, harusnya dia bisa mengalahkan Barcelona ya. Apalagi dia sekarang udah ketinggalan poinnya, udah 5 poin tuh bedanya tuh. 8. Karena dia ada satu pertandingan belum main. Betul, semalam kan udah main tuh dia, udah menang tuh sebelumnya. Ya berarti 5 poin ya. Ya jadi 5 poin sekarang bedanya. Jadi beda 5 poin sekarang ya karena di Liga pun kalau udah ketinggalan gitu, gua rasa Madrid sekarang udah lepas tuh Liga tuh. Kalau di Spanyol itu prediksinya gampang banget gitu kan. Kalau misalkan udah ketinggalan 5 poin ya Barcelona tinggal menang 1-0, 2-1. Yang penting menang ya. Yang penting menang itu stabil, dia bisa on track terus untuk mencapai Liga gitu kan. Betul. Gua rasa sih lepas untuk Madrid untuk ya tinggal mengatakan kecuali inilah kalau menurut gue sih mungkin lepas enggak, tapi paling tidak siapa yang terpleset lah jatuhnya gitu. Karena kan El Clasico masih sekali lagi kan. Iya, dan makanya di sini untuk salah satu pertaruhan Carlo Ancelotti juga nih untuk kalau memang ini salah satu piala yang bisa dia ambil kalau nggak bisa mengalahkan Barcelona di Liga, ya ini salah satu piala yang bisa dia raih untuk di Liga. Kemungkinannya lebih besar daripada lo harus mengejar La Liga ya. Liga itu sulit karena kalau udah ketinggalan 1 poin 2 poin dengan Barcelona, karena Barcelona tuh sekarang on track banget. Pemainnya udah sangat terpadu dan si Xavi Hernandez pun sebagai pelatihnya udah mulai ngerti lah. Udah ngerti dan belajar dengan kesalahan-kesalahan sebelumnya. Misalnya kalau sebelumnya dia mempercayakan hanya basket aja yang di situ di tengah, ketika dia eksploitasi oleh Vinicius segala macam kalah lari, akhirnya dia sekarang udah belajar masang basket sama Frenkie de Jong. Jadi Frenkie de Jong tuh digunakan juga. Emang itu masalahnya Xavi aja. Betul. Iya, Frenkie de Jong emang ke situ jelek kan enggak gitu loh. Makanya lu aja yang istilahnya daya bacanya kayaknya emang kalau Xavi Hernandez itu memang seperti kalau di Chelsea itu seperti Graham Potter, lebih pro ke pemain Spanyol. Iya, ngapain juga kalau udah main di timnas. Jadi walaupun udah tua pun dia tetap percaya untuk main di situ gitu kan, lebih percaya ke La Masia-nya kayak seperti itu kalau Xavi Hernandez itu. Tapi
Tapi dia bagusnya itu egonya dikurangin, seperti dia memasang Frankie De Jong terus-terusan di situ menemani si Busquets ini. Busquets. Iya, jadi sekarang dia walaupun lebih stabil ya. Lebih stabil pertahanannya. Jadi ketika Busquets kalah lari ya ada Frankie De Jong yang bersih-bersih ya. Jadi tenang. Jadi kayak ini OB. Jadi gitu. Jadi gitulah untuk Madrid ya. Kalau misalkan apalagi Benzema-nya udah cedera lagi, Toni Kroos cedera lagi. Iya. Pokoknya intinya sih mungkin dari apa yang kita bahas, kalau lu pengen piala ya yang mungkin yang bisa diraih Madrid yaitu Copa ya. Copa udah tinggal Copa aja kalau. Jadi intinya kalau lu bisa memenangkan lawan Barcelona ini ya insya Allah. Iya, insya Allah itu kata gue. Betul. Jadi kalau misalkan Carlo Ancelotti-nya bisa berhasil memenangkan di Copa ini, ya itu salah satu piala yang bisa lu ambil karena untuk Liga gue rasa lepas, kecuali Arsenal lagi, kecuali Barcelonanya pun kalah 2 kali ya nggak tahu ya. Iya, tapi kayaknya nggak mungkin soalnya stabil banget pemainnya. Mungkin aja, cuman masa iya lu harus nungguin orang lain kalah kan? Iya betul, juga. Karena kan susah ya namanya. Bisa aja kan dia kalah, cuman kan ngapain dia nunggu kalah kan gitu. Iya betul. Oke, itu untuk Real Madrid ya. Jadi Real Madrid, seru banget nanti. Seru nih. Nanti silahkan tonton. Ini sebagai pembuktian Carlo Ancelotti sebelum dia pensiun atau digantikan lagi oleh Zidane, katanya mau diganti lagi. Iya gitu. Katanya mau diganti lagi oleh Zidane karena kan di timnasnya nggak dipakai. Jelek berat itu. Oke lah. Gimana nih kita ke Manchester United yang telah mendapatkan pemain baru juga. Oh iya. Untuk Sabitzer ya, walaupun dengan status loans atau pinjaman. Ini bagus justru. Tapi memang kalau gue perhatikan kenapa MU ini banyak pinjam sekarang ini, karena kan dia kan mau dijual ya udah dipasarkan, mau dijual klubnya itu kan. Betul. Jadi si pemiliknya si Blazer ini dia cerdas juga, ngapain gua harus investasi beli pemain mahal? Iya, nanti buat orang lain itu. Nanti buat orang lain kan. Padahal kan tinggal lu mahalin aja. Iya, tapi dia juga sebagai orang bisnis, orang Amerika ini kan orang-orang bisnis semua nih memikirkan kayak Todd Bowley ini. Jadi dia bisa mikir ya ini masih punya MU ini agar on track, agar bisa harganya tinggi ya kita harus investasinya udah kita pinjem aja. Dengan pemain-pemain yang sangat luar biasa. Tapi bagus. Kan murah pinjem. Iya betul itu, justru itu karena murah yang pertama kan. Iya. 3 juta dapat White Horse. Udah ngegolin. Udah golin juga. Iya. Kemudian si Sabitzer ini hanya berapa juta minjemnya? Sabitzer berapa ya? Boleh nanti dicek lagi ya sama kalian ya. Iya. Ya ini dia sangat murah kalau nggak salah 3 jutaan atau 4 jutaan juga. Murah lah itu. Murah. Gitu, dan itu satu loans juga ya. Dengan adanya Sabitzer ini ya bisa menutupi lah dibandingkan karena kan Eriksen cedera nih. Eriksen cedera betul. Terancam. Nah makanya kan ketika tadinya sih gue baca-baca tadinya dia nggak mau beli pemain tuh. Iya betul. Meskipun Eriksen cedera dia akan menduetkan Casemiro dan Fred. Iya. Tapi kan memang harapannya memang seperti itu. Cuman mungkin karena dia masih bermain di banyak kompetisi, pemainnya dirasa kurang juga. Ada kesempatan untuk minjem ya kenapa enggak? Iya, dan si Sabitzer ini walaupun pembeliannya atau pinjaman ini yang terkesannya panik, tapi memang ini salah satu yang dibutuhkan gitu kan, karena pemain tengah di MU itu sangat kurang sekali. Fred angin-anginan penampilannya, terus si meskipun ngegolin kemarin ya. Itu pun golnya tinggal enak doang, tinggal ditaruh di kakinya doang sama si Rashford. Ya emang harus gitu lah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau Rashford golin sendiri pun bisa itu. Cuma Rashfordnya nggak egois aja. Itu biar mentalnya Fred naik ya. Bisa ngegolin. Diserahin mulu gue katanya. Gue sumbang deh bolanya buat lu gitu. Iya harus gitu dong. Itu. Jadi apa namanya? Nah, untuk dan dia untuk MU juga selamat masuk final Carabao Cup ya. Wah, dan ini melawan Newcastle. Newcastle bukan klub jelek juga ya sekarang. Klub jelek juga, dia di 4 besar sekarang kan posisinya. Dan si Newcastle ini penantian berapa puluh tahun, dari 98 ya 24 tahun lah, 98 99 sekarang 24 tahun dia masuk final ke Carabao, salah satu final. Dan ini
untuk MU sama-sama ada motivasi tersendiri, Newcastle pun itu motivasi tersendiri karena dia udah lama nggak masuk final kan. MU pun juga sama. Kasian nggak? Nggak usah apa dikasih. Bukan, enggak. Gue ini berarti dulu bahasnya. Apa tuh? Ini gue kadang mikir ya, kalau misalkan lu sebagai pemain bola terus klub yang lu bela itu nggak pernah jadi juara apapun, kira-kira sedih nggak ya gitu ya? Iya, tergantung mental pemainnya. Iya, maksudnya kan nggak semua pemain pernah mendapatkan gelar gitu. Betul. Gimana rasanya ya? Gimana rasanya dari berpuluh-puluh tahun yang nggak pernah jadi juara? Ya oke lah, balik lagi ya. Iya, jadi 24 tahun tuh. Iya, yang satu 24 tahun, yang satu dari 2017 ya. Terakhir kan Piala Eropa. 5 tahun doang. 5 tahun. Ya 5 tahun sama 24 tahun. Jadi motivasinya ini salah satu pembuktian dua pelatih nih. Iya. Si Erik ten Hag lagi menunjukkan pembuktian juga ini salah satu piala yang bisa diambil. Iya, karena udah istilahnya udah depan mata lah. Iya, seperti apa namanya ya Spanyol seperti di Madrid juga kan salah satu piala yang bisa diambil, sangat kemungkinan yang bisa diambil ya itu doang, Copa. Kemudian MU juga sama kan. Iya, karena kalau yang lain-lain masih inilah. Itu sangat berat sekali kan. Masih berat karena pertandingannya pun istilahnya kayak misalkan FA itu kan masih ada beberapa pertandingan lagi ke depan. Jadi kita nggak tahu lah. Nggak tahu gimana. Kalau ini kan istilahnya lu tinggal main di final, tinggal lu gimana cara mainnya aja. Iya. Ya kan? Betul. Tapi gue rasa sih yang menang Manchester United. Iya, harapannya. Bukan. Ini bukan berdasarkan harapan. Oh iya. Karena lu bayangin coba. 24 tahun lalu di final sama 5 tahun lalu di final kan kayaknya udah lupa kalau 24 tahun lalu gitu. Mungkin seperti itu. Iya, tapi memang untuk ya harusnya ini menjadi salah satu ini untuk MU ya. Iya. Karena kalau untuk Carabao Cup tuh udah otomatis juga dia bisa main di Eropa atau itu kalau juara tuh kalau nggak salah masuk champion ya apa? Ini ya kalau kualifikasi ya. champion nih ya. Tapi bukan itunya lah kalau champion lolos lah 4 besar. Iya, maksudnya kalau misalkan MU tergelincir di 4 besar pun dengan jadi juara Carabao Cup itu jadi dapat privilege ya. Iya, privilege juga dia bisa play off untuk Champions gitu. Kalau untuk Carabao Cup itu kalau misalkan dia jadi juara. Seperti itu dan Oke ya, juara ya. Juara lah. Siapa? MU yang di final terakhir paling sebentar aja. Iya, ya mudah-mudahan sih nanti Sabitzer ini bisa menggantikan si perannya Eriksen. Dan ya mudah-mudahan si Erik ten Hag pun kalau gue perhatiin sih memang ininya dia terlalu kaku, pemainnya kok harus itu terus yang main ya? Ya nggak ada lagi lah. Nggak, maksudnya gini loh, kayak nggak ada lagi yang sebanding. Iya, gitu maksudnya terlalu mengandalkan the winning ininya ketika dia cedera di liga kayak Eriksen nih di liga emang, kan, aduh. Gini, emang kalau menurut gua kalau misalkan Casemiro akumulasi contoh lawan Arsenal, itu nggak ada gantinya. Nggak ada gantinya. Yang sepadan ya. Yang sepadan. Ada lu bisa mainin Fred sama McTominay misalkan gitu betul. Kan. Tapi kan nggak sebanding. Contoh misalkan kayak Bruno Fernandes, siapa yang sama kan nggak ada juga. Jadi emang sekuatnya MU pun harus diperdalam lagi supaya lebih bagus gitu. Iya, betul. Ya kita tahu lah pemain sekelas si Harry Maguire aja nggak dipakai. Ya udahlah. Oke lah, itu ya. Kalau itu mah memang. Untuk Manchester United yang terbaik aja lah buat semua tim yang kita bahas, yang terbaik aja. Betul. Itu dari LS3 TV pembahasannya. Itu Bang Hendra ya. Betul itu aja. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat semuanya teman-teman. Supaya bisa tag lagi. Kalian doain kita doain kalian supaya bisa nonton juga. Betul. Kuotanya ada. Pasang wifi dong. Iya betul. Biar nggak hitungan nonton LS3 TV-nya. Gitu ya. Dan tonton sampai selesai ya teman-teman. Iya, karena kan banyak informasi yang menarik ini. Iya. Oke. Kita bercanda aja di sini. Misalkan teman-teman dukung apa? Ada nggak dibahas? Liverpool dibahas nggak? Nggak usah lah. Nggak ada pergerakan ya. Bingung kalau bahas Liverpool itu juga ya. Tadi bahas Chelsea karena banyak transfer pemainnya aja. Iya. Kalau dia nggak ada transfer pemain kayaknya nggak juga. Iya. Terus Manchester City juga nggak ada pergerakan beli pemain kan? Nggak ada. Kalau Manchester City ngomongin menang, ya udah menang lah. Ya menang lah harusnya gitu. Oke lah ya. Yang jelas kalau dari LS3 TV tetap bersyukur.